Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di kelas kewirausahaan. Untuk materi minggu ini kita akan berbicara mengenai peluang bisnis atau opportunity eh, discovery. Eh, Pada saat kita berbicara mengenai usaha, maka ada beberapa hal yang ada step awal yang harus kita pahami atau harus kita lakukan. Yang pertama adalah menggali ide bisnis. Nah, banyak orang menyamakan antara ide bisnis itu dengan peluang bisnis itu sama. Padahal pada dasarnya yang disebut dengan ide bisnis itu tidak sama dengan peluang bisnis. Yang dimaksud dengan peluang bisnis adalah pada dasarnya merupakan pertemuan antara kebutuhan dan permintaan konsumen dengan penawaran produk atau suatu jasa. Artinya di sini kalau kita berbicara mengenai ide bisnis, barangkali kalau misalnya kita berkunjung ke mall, misalnya di situ ada 100 outlet misalnya, maka mungkin dapat muncul 100 ide usaha. Nah, apakah itu merupakan satu peluang usaha ataupun peluang bisnis, maka belum tentu gitu. Jadi sebuah ide bisnis itu belum tentu atau tidak selalu sama dengan peluang bisnis. Jadi apa yang dimaksud dengan peluang bisnis? Peluang bisnis, kalau kita berbicara mengenai peluang, itu adalah merupakan peluang dalam kewirausahaan tentunya ya, itu adalah merupakan satu hal yang dikembangkan oleh seorang entrepreneur ataupun seorang pengusaha yang dapat menyelesaikan satu permasalahan ataupun dapat memberikan satu nilai tambah. Jadi di sini peluang satu ide ataupun peluang bisnis itu bisa dikatakan pada saat apabila kita dapat menciptakan suatu solusi dari satu masalah yang dihadapi oleh pelanggan, dan kemudian ketika solusi itu dikembangkan dan dikembalikan ke pelanggan, dan pelanggan tersebut mampu menerima dan membayarnya, maka itu disebut sebagai peluang bisnis. Jadi di sini ada pertemuan antara kebutuhan ataupun demand dari customer tadi dengan supply ataupun penawaran dari produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, pada saat kita berbicara mengenai usaha, maka kita harus tadi selain kita harus memiliki ide, maka kita juga harus melihat opportunity-nya ataupun peluangnya. Namun begitu, belum tentu sebuah peluang bisnis tadi akan berhasil misalnya menjadi satu usaha, karena peluang bisnis yang tidak dilengkapi dengan ataupun dibungkus dengan satu model bisnis yang tepat, dengan strategi bisnis yang tepat ataupun dengan perencanaan bisnis yang tepat, maka barangkali mungkin tidak akan dapat terrealisasikan. Sehingga di sini pada saat kita berbicara mengenai tadi kewirausahaan, maka kita harus tidak hanya sekedar ide dan peluang saja, tapi juga nanti kita harus berbicara mengenai harus melengkapinya dengan bisnis modelnya, dengan bisnis strateginya, dan juga dengan bisnis kanvas modelnya misalnya. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan berbicara mengenai peluang bisnis tadi ya. Satu, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ide bisnis itu sama dengan peluang bisnis? Jawabannya adalah belum tentu. Artinya di situ
sebuah ide bisnis itu bisa juga disebut dengan peluang bisnis dengan syarat setidaknya ada 7 syarat ya bahwa ide tadi dapat menjawab 7 pertanyaan yang tertera pada layar. Yang pertama adalah jika ide tadi dapat menyelesaikan masalah bagi pelanggan, maka dapat dinyatakan dia memiliki peluang atau dapat menjadi satu peluang usaha. Dalam hal ini artinya kita harus bisa mengidentifikasi apa sih masalah pelanggan itu, gitu. Kemudian masalah yang kita identifikasi itu apakah penting gitu bagi pelanggan. Dalam hal ini kalau masalah yang ada tadi merupakan masalah yang penting, maka pelanggan itu mampu untuk berkorban gitu, mampu untuk berkorban ataupun mengeluarkan uang barangkali untuk memperoleh solusinya. Artinya dalam hal ini jika satu ide bisnis itu mampu menjawab pertanyaan yang kedua, di mana apakah pelanggan itu mau berkorban untuk mendapatkan produk ataupun jasa tersebut, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah peluang bisnis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada nilai tambah lain sehingga pelanggan itu tidak sanggup untuk bilang tidak. Nah, ini untuk ini maka kita perlu menciptakan satu inovasi gitu atau produk ataupun jasa yang ditawarkan tadi, ide produk ataupun jasa yang kita idekan tadi itu harus memiliki tidak hanya sekedar menjawab masalah tapi juga mendapatkan memiliki nilai tambah lain gitu. Kemudian yang pertanyaan yang keempat adalah apakah kita sanggup untuk menciptakan jarak dengan kompetitor atau persaing adalah ini merupakan satu upaya untuk mengantisipasi dari kompetitif atau kompetitor yang ada dalam usaha yang akan kita buat tadi. Ketika kita akan membuka usaha dengan membesarkan usaha barangkali, maka artinya di situ akan banyak orang yang melihat ataupun yang istilahnya menduplikasi ide tadi. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan diri dengan berbagai inovasi ya, agar antara produk kita ataupun usaha kita dengan kompetitor yang masuk itu memiliki jarak yang cukup. Di mana dengan jarak yang cukup jauh tadi kita dapat terus bergerak maju dan juga menciptakan inovasi-inovasi untuk menekan ataupun mengurangi risiko dari kompetitor. Kemudian yang kelima adalah apakah ide usaha ataupun ide produk ataupun usaha yang kita tawarkan tadi dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi sebuah usaha itu akan memiliki nilai lebih jika dia juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, jika tadi ide Anda itu pertama tadi mampu menyelesaikan masalah, kemudian memiliki nilai lebih sehingga pelanggan itu mau berkorban untuk memperolehnya, kemudian memiliki
jarak gitu ya dengan kompetitor dan juga memberikan manfaat, maka itu juga bisa disebut sebagai sebuah peluang bisnis atau opportunity. Kemudian yang keenam di sini adalah kita perlu tahu juga seberapa besar market size-nya ataupun seberapa besar yang dapat kita ambil dari market size tadi. Nah, oleh karena itu, dalam kita mencari satu peluang, maka kita harus bisa mengukur kira-kira pasarnya itu seperti apa, seberapa besar misalnya. Jumlah customer yang mungkin bisa kita peroleh itu kira-kira perkiraannya itu seberapa banyak misalnya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya bahwa ide tadi harus sudah diverifikasi. Diverifikasi di sini artinya ada beberapa asumsi barangkali ataupun pemikiran dari hasil ataupun hasil inovasi yang kita idekan itu harus sudah dapat diverifikasi di pasar misalnya. Pertama, kita perlu tahu tadi apa yang ada di yang kita pikirkan misalnya akan di lakukan oleh pelanggan, itu harus kita verifikasi terhadap pelanggan tersebut dengan melakukan berbagai survei ataupun berbagai pendekatan terhadap pelanggan. Itu kita dapat mengukur seberapa tadi, yang pertama adalah seberapa besar market size-nya tadi. Kemudian yang kedua adalah apakah gagasan kita itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Nah, jika ketujuh hal tadi itu dapat terjawab dari ide bisnis tadi, maka ide bisnis tadi baru bisa disebut sebagai sebuah peluang bisnis ataupun peluang usaha. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, setidaknya ada 4 macam peluang bisnis. Yang pertama adalah opportunity recognition. Yang kedua adalah opportunity discovery. Kemudian ada juga opportunity seeking dan juga opportunity creation. Nah, apa yang dimaksud dengan opportunity recognition? Yang pertama adalah jika peluang usaha yang peluang tadi yang menunjukkan kebutuhan dan juga penawarannya sudah ada, kebutuhannya sudah ada, maka itu disebut sebagai opportunity recognition. Sebagai contohnya di sini misalnya kalau kita pergi ke mall misalnya ya, ataupun ke satu sentra pembelanjaan misalnya, Anda ingin mencari satu produk misalnya, saya ingin mencari contohnya, saya mencari soto gitu. Kemudian Anda cari ke mall, ternyata tidak ada misalnya. Kemudian Anda ataupun habis misalnya ya, Anda cari ke satu food court misalnya, ternyata habis di situ. Kemudian Anda cari ke food court yang lain dan ternyata antri misalnya, maka dari situ bisa terlihat bahwa produk soto tadi misalnya itu merupakan satu produk yang dibutuhkan atau dicari oleh customer gitu. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita bisa membuka resto soto misalnya ya, tadi yang diperlukan tadi terkait soto, maka itu bisa disebut sebagai satu peluang gitu atau satu opportunity recognition.
Artinya di sini ketika peluang itu didapat karena adanya permintaan yang tidak terpenuhi, padahal pasokannya itu sudah ada, maka itu dapat disebut sebagai tadi opportunity recognition tadi. Jadi di sini syaratnya adalah demand-nya tadi sudah jelas, kemudian supply-nya sudah ada, namun tadi pasokannya mungkin belum tersedia. Nah, itu menjadi peluang bagi kita untuk dapat masuk gitu. Nah, Anda juga bisa mengevaluasi dari ide yang Anda usulkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau yang sudah dipilih bersama kelompok Anda misalnya, Anda lihat gitu kira-kira masuk yang mana gitu. Apakah memenuhi kategori ini misalnya opportunity recognition tadi, misalnya apakah tadi kebutuhannya ada nggak gitu, permintaannya ada nggak sih dari pelanggan misalnya, kemudian pasokannya ada tidak gitu. Nah itu bisa memiliki peluang untuk dapat direalisasikan. Kemudian yang kedua adalah opportunity discovery. Nah, yang dimaksud dengan opportunity discovery adalah satu peluang usaha dengan melihat satu kebutuhan akan satu produk yang sudah ada, hanya saja belum ada pelaku usaha yang menyadari terhadap peluang tersebut. Contohnya misalnya terkait bahan bakar yang murah misalnya. Kalau kita lihat sampai saat ini misalnya ya belum ada kan pasokan bahan bakar yang murah gitu, yang lebih murah misalnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengembangkan atau membuat inovasi baru dengan menciptakan produk bahan bakar yang lebih murah tadi, maka kita memiliki tadi satu peluang untuk dibisniskan di situ. Artinya di sini opportunity discovery di sini atau discovery-nya di sini adalah dapat kita lakukan melalui satu riset misalnya atau melalui percobaan di laboratorium ataupun melalui satu penciptaan inovasi-inovasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, dengan inovasi ataupun produk yang kita hasilkan itu tentunya harus tadi menjawab problem ataupun permintaan yang diperlukan tadi. Misalnya tadi ya bahan bakar yang lebih murah atau misalnya yang lain misalnya obat-obatan tertentu misalnya kalau sekarang kan lagi musim Covid misalnya ya. Kalau misalnya bisa diperoleh satu obat Covid yang manjur gitu. Nah, itu merupakan satu peluang ataupun satu opportunity. Tentunya tadi produk tadi dapat kita hasilkan dengan satu riset terlebih dahulu misalnya atau satu penciptaan inovasi terlebih dahulu gitu. Di mana permintaannya jelas ya, pasarnya ada, permintaannya ada, hanya obat yang ada yang pasnya misalnya ya atau yang tepatnya itu belum ada atau belum tercipta gitu. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah opportunity seeking, di mana dalam hal ini seorang entrepreneur ini belum tahu siapa yang akan membutuhkan produk, berapa harga yang akan diterima misalnya atau yang dapat diterima, bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan prospek penggunaan produknya dan juga berapa besar peluangnya misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan opportunity seeking tadi. Bisa contoh yang paling mudah adalah misalnya Anda punya produk misalnya dari beli impor gitu ya dari luar negeri gitu. Nah, barangkali produk itu mungkin di kita belum tahu misalnya, belum ada pertama ya di sini di Indonesia. Misalnya Anda impor barang dari luar negeri, kemudian Anda bawa ke Indonesia misalnya, produk itu mungkin di sini pertama di sini belum ada, tapi marketnya pun belum tahu gitu.
seperti apa misalnya, bagaimana menjualnya, bagaimana menglingkannya dengan customer tadi juga belum tahu, misalnya seberapa besar peluangnya juga belum diketahui. Nah, dari situlah kemudian yang harus kita lakukan adalah kita mencari atau mengidentifikasi terkait produk tersebut, kira-kira apakah dapat diterima oleh pasar atau tidak gitu. Jadi kita harus mencari atau menggali seberapa besar peluang produk baru tersebut untuk dapat diserap oleh pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan opportunity seeking tadi. Kemudian yang terakhir, ini yang paling sulit sebenarnya ya, yaitu opportunity creating. Seorang pada saat kita menciptakan satu produk, atau pada dasarnya misalnya kita menciptakan satu produk di mana produk tersebut belum diketahui misalnya ya, atau calon customer-nya itu sebenarnya belum tahu misalnya akan manfaatnya, akan perlunya misalnya, atau apakah berguna atau tidak misalnya buat customer gitu. Nah, produknya sendiri betul-betul merupakan produk yang baru misalnya, sehingga di sini dia menjadi satu-satunya inovator misalnya, atau artinya sebenarnya bukan, dia adalah penemunya gitu ya, penemunya di situ ya, atau mungkin inovatornya, jadi artinya produk itu adalah produk benar-benar baru, belum pernah ada diluncurkan di pasar misalnya, atau dikeluarkan di pasar, sehingga kita harus melihat pertama tadi kebutuhan pasarnya juga belum tahu, produknya sudah kita idekan benar-benar satu hal yang baru, maka itu yang disebut dengan opportunity creating tadi. Jadi di sini kita perlu melakukan satu terobosan atau inovasi ya, secara terus-menerus, atau bahkan mungkin menciptakan permintaan gitu ya, sehingga seorang konsumen itu seakan-akan menjadi tadi sadar akan adanya kebutuhan barang tersebut. Nah, ini contohnya misalnya produk iPad misalnya ya. Pada awal diluncurkan iPad itu kan mungkin orang nggak tahu kan pada saat diluncurkan, tapi pada peluncuran pertama barangkali ada iPad tadi diluncurkan, kalau Anda baca di ininya ya, dalam waktu singkat, kurang dari 1 bulan barangkali sudah ada 1 juta orang yang membeli gitu. Nah, itu artinya sebenarnya menunjukkan bahwa inovasi yang dia ciptakan itu merupakan satu inovasi yang memiliki terobosan yang sangat bagus gitu. Nah, bagaimana kita menciptakannya gitu. Nah, tentunya kita harus memahami, barangkali bisa dilihat dengan memahami perilaku customer-nya misalnya, atau perilaku pasarnya misalnya. Pada saat kita menciptakan suatu produk, kita harus tahu kebiasaannya misalnya ya, kemudian bagaimana profiling dari customer-nya tadi misalnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa upaya atau teknik ya, cara untuk menangkap opportunity tadi atau peluang tadi. Yang pertama adalah dengan melalui market insight ya. Ini dilakukan dengan mengenali pasar terlebih dahulu, kemudian sekelompok individu tadi atau pasar atau sekelompok individu ya dikelompokkan atau disegmentasi berdasarkan kesamaannya gitu, menurut kesamaannya. Bisa Anda cek misalnya dari geografisnya, misalnya geografis itu misalnya berdasarkan wilayahnya, misalnya kotanya, iklimnya misalnya. Kemudian atau juga bisa berdasarkan demografinya. Demografi itu bisa jadi misalnya ukurannya itu adalah usia, jenis kelamin, misalnya ya, jumlah keluarga barangkali, gaya hidup, kemudian pendapatan, misalnya kelompok pendapatannya gitu. Nah,
Kemudian juga bisa juga eh, dikenali berdasarkan gaya hidup misalnya, atau personality, atau itu istilahnya adalah psikografiknya ya. Dan juga yang terakhir adalah berdasarkan kebiasaannya. Kebiasaannya itu misalnya terkait kegunaannya, kemudian attitude-nya misalnya, atau occasion-nya misalnya ya dalam hal ini. Nah, dengan kita mengenali pasar yang akan kita yang akan kita cek atau yang akan kita targetkan untuk untuk melihat peluang bisnis tadi, maka kita dapat tadi mengidentifikasi produk ini kira-kira dapat diterima nggak oleh pasar misalnya. Atau mungkin kita bisa menciptakan satu inovasi misalnya dari produk yang ada ya, dari satu produk yang ada. Kalau karena permintaan atau gaya hidupnya berubah misalnya ya untuk kelas umur tertentu gitu ya, barangkali maka kita harus merubah atau karena gaya hidupnya berubah misalnya karena satu pandemi barangkali, ataupun karena hal yang lainnya, maka kita harus bisa tadi menangkap peluang tadi untuk mengembangkan atau mencari satu produk ataupun jasa yang dapat memenuhi target dari kelompok pasar tadi. Kemudian teknik yang lain adalah dengan melakukan competitor insight. Dalam hal ini adalah dilakukan dengan mempelajari atau mengamati konsumen yang menstimulasi perilaku kompetitornya. Gitu. Nah, dengan pengamatan khusus terkait konsumen tadi, maka kita dapat melihat ataupun menangkap peluang-peluang bisnis yang dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan customer insight, yaitu dengan mengamati perubahan perilaku konsumen tadi ya. Misalnya contohnya pada saat ini era pandemi ini ya, era di tatanan kebiasaan baru misalnya ya, karena adanya pembatasan aktivitas sosial misalnya, maka satu peluang usaha yang diluncurkan adalah dengan membuat satu jasa atau membuat aplikasi jasa misalnya, sebagaimana dilakukan oleh beberapa startup, misalnya contohnya Tanifan, Gojek misalnya ya, dengan adanya tadi batasan atau perubahan perilaku dari konsumen akibat adanya pembatasan yang terjadi karena pandemi, itu memunculkan satu ide-ide atau peluang bisnis yang baru. Nah, untuk mendeskripsikan atau mengecek satu peluang, ada satu tools yang disebut dengan Opportunity Discovery Canvas atau ODC, di mana tools di sini dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan pertama adalah terkait problemnya atau permasalahan tadi, mendeskripsikan permasalahan pelanggan atau customer, kemudian mendeskripsikan solusinya atau solusinya, dan mendeskripsikan connection-nya nanti, bagaimana kita akan customer tadi akan mengetahui produk yang kita tawarkan. Ada 9 step dalam Opportunity Discovery Canvas. Yang pertama adalah mendeskripsikan problem yang akan diselesaikan, di mana di sini setidaknya ada 3 hal yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan dari masalah tadi, atau permasalahan yang ada atau yang diperlukan. Kemudian apakah
yang lainnya atau customer lainnya juga memiliki problem yang sama misalnya. Kemudian yang ketiga adalah seberapa penting gitu dari masalah yang akan kita selesaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan tipe dari customer yang memiliki problem tersebut. Jadi kita bisa melihat dari range usianya, gendernya, misalnya jenis kelaminnya, area of interest-nya, misalnya profesinya barangkali, itu juga bisa kita deskripsikan. Kemudian kita juga harus mendeskripsikan bagaimana cara customer tadi menyelesaikan masalah tersebut misalnya untuk saat ini, untuk kondisi saat ini. Nah, yang keempat adalah sebenarnya itu untuk mendeskripsikan solusinya. Jadi untuk yang keempat, 5, dan 6, step 4, 5, dan 6 ini kita perlu mendeskripsikan solusi atau produk ataupun produk ataupun jasa yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita juga perlu membahas bagaimana solusi dari kita tadi, solusi produk tersebut dapat memberikan perbedaan terhadap kondisi existing-nya misalnya. Kemudian juga perlu mendeskripsikan apakah customer itu mau untuk membayar dari produk yang kita tawarkan, produk ataupun jasa yang kita tawarkan tadi. Kemudian step yang ke-7, 8, dan 9 itu untuk melihat konektivitasnya ya, atau koneksinya, di mana kita harus mendeskripsikan bagaimana customer yang potensial itu dapat mengetahui produk yang kita tawarkan. Kemudian bagaimana calon customer tadi nanti dapat membayarnya misalnya. Apakah atau memperolehnya misalnya ya. Bagaimana kita mendeskripsikan tadi, apakah secara online misalnya atau melalui toko retail misalnya ya, atau melalui penjualan door to door misalnya. Dan kemudian yang terakhir adalah apakah tadi atau kenapa customer tadi bersedia untuk membayar produk yang kita tawarkan gitu. Nah, artinya di sini kita juga harus tahu seberapa banyak misalnya bagaimana kita menunjukkan bahwa produk kita itu memang betul-betul dibutuhkan oleh customer tadi sehingga customer itu dapat mengandalkan produk kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, tentunya di situ perlu mengetahui juga bagaimana kita menyampaikan pesan yang diharapkan tadi. Nah, ini contohnya ya, barangkali Anda bisa lihat di sini. Atau lembar audisi, lembar Opportunity Discovery Canvas ini Anda juga dapat akses di Google Classroom yang ada ya, dengan ada step by step yang dapat Anda diskusikan bersama teman sekelompok Anda untuk mendeskripsikan tadi terkait peluang bisnis yang perlu yang dapat kita ambil gitu. Nah, contoh lainnya misalnya di contohnya ya terkait masalah kebersihan misalnya ya untuk upaya jasa bersih-bersih misalnya ya. Baik itu di rumah ataupun pada lokasi konstruksi misalnya. Misalnya ini jasa bersih-bersih untuk berangkal misalnya ya, atau untuk lokasi konstruksi atau untuk bangunan gitu misalnya ya.
di sini dideskripsikan juga siapa saja sih yang memiliki permasalahan yang sama, misalnya ya. Pertanyaan yang kedua nih. Kemudian bagaimana customer tadi melakukan apa namanya upaya untuk menyelesaikan masalah mereka. Contohnya ya untuk home builder itu apa ya, kontraktor bangunan ya, memiliki kesulitan dalam membersihkan berangkal misalnya ya, atau sisa-sisa bangunan atau konstruksi. Kemudian yang kedua, siapa saja nih, ada smaller construction companies and independent contractor, kemudian kontraktor kecil ya, ataupun pribadi misalnya. Ini kemudian pertanyaan ketiga misalnya terkait bagaimana customer tadi menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan dibuang sendiri, misalnya berangkal itu dibuang sendiri. Kemudian yang kita tawarkan adalah terkait layanan pembersihan ya, yang dapat diandalkan ya, reliable service on demand side, cleaning service misalnya di sini. Tentunya tadi keunggulannya adalah reliable on demand-nya tadi, ini menjadi poin pentingnya, jadi yang dapat diandalkan. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari hasil survei, misalnya apakah customer itu mau untuk membayar misalnya, ternyata hasilnya menunjukkan bersedia untuk membayar by project misalnya ya, dibandingkan dengan jam-jaman misalnya. Misalnya contohnya di sini kalau kita buang berangkal ya pokoknya buang sampai selesai gitu, dibandingkan dengan rate-nya dalam bentuk dalam satuan waktu tertentu atau harian ataupun jam-jaman misalnya. Kemudian yang ke-7 dan 8 dan 9 ini terkait metode untuk mengkoneksikan dengan customer tadi dengan menggunakan flyer misalnya ya, atau upaya mulut ke mulut. Kemudian melalui tadi customer dapat menghubungi kita misalnya dengan telepon ataupun dengan layanan pesan singkat barangkali ya. Kemudian yang terakhir nih, why will potential customer purchase your solution? Ini karena tadi reliability-nya tadi, keandalannya. Jadi bahwa produk kita atau layanan kita itu dapat diandalkan, atau kita juga harus bisa menunjukkan layanan yang terbaik misalnya ya. Itu barangkali untuk pertemuan hari ini. Ada juga contoh yang lain. Misalnya dapat Anda lihat di ini kita di Google Classroom ya. Ini adalah contoh pembuatan tadi audisi ya, Opportunity Discovery Canvas menggunakan Prezi. Ini contohnya ya. Yang pertama adalah ini discover problem solving-nya. Ini terkait stationary school ya. Ini karena di sekolah itu misalnya tidak ada atau tidak tersedia apa namanya printer misalnya atau fotokopi misalnya ya, atau juga tidak adanya tempat untuk membeli alat-alat stationery ya, pulpen, pensil, penghapus misalnya, atau buku agenda. Kemudian ini produknya, jadi membuat stationery shop di sekolah.
dengan spesial brand and design tentunya. Kemudian solusinya tadi, misalnya yang terjadi ya, penyelesaiannya pertama tidak ada ya, di sekolah tersebut tidak ada misalnya, tidak ada apa tadi toko yang menyediakannya. Kemudian bedanya produk kita dengan atau layanan kita dengan yang lain, misalnya di sini dia menekankan terkait desainnya, desain yang desain produk yang ditawarkan itu spesial dan unik gitu ya, yang tidak dimiliki oleh toko lain atau orang lain. Kemudian jumlahnya, target how many people have this problem ya, terkait jumlah customer-nya di sini hampir mendekati ada 250 orang ya. Kemudian bagaimana kita mencapai tadi customer-nya dengan melalui kampanye ya ataupun sosialisasi melalui media sosial. Kemudian keunggulan produk kita ya, sehingga customer itu dapat mampu dan mau untuk membayarnya karena keunikannya ya. Pertama karena keunikan dan karena ada di lokasi di sekolah tadi. Kemudian di sini bagaimana membelinya, bisa melalui toko online, melalui Facebook misalnya di sini contohnya, ataupun juga melalui toko yang ada di sekolah. Kemudian terkait tes pasarnya di sini dengan melakukan interview ya, atau wawancara terhadap customer tadi. Nah, ini barangkali contoh singkatnya ya. Tapi pada dasarnya Anda dapat mengakses tadi apa namanya, di sini ada apa namanya, petunjuk terkait penggunaan dari opportunity discovery canvas tadi. Atau juga bisa dilakukan dengan menginputkannya di pdffiller.com ya. Di aplikasi pdffiller.com, di situ ada sama format opportunity discovery canvas juga yang dapat kita isikan langsung secara daring di internet. Jadi tidak perlu membuat sendiri. Ini bisa Anda klik linknya. Ini yang untuk PDF filler tadi. Kemudian ini contohnya. Dan kemudian sebagai tugas untuk kelompok ya, bersama dengan rekan kelompok Anda, harap untuk melakukan diskusi dan menuangkan ide atau mendeskripsikan ide dan peluang bisnis Anda tadi, peluang bisnis kelompok tadi menggunakan audisi yang dicontohkan. Hasilnya nanti kalau dikumpulkan melalui Classroom, untuk linknya nanti akan diinfokan atau diinikan kemudian. Barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda pelajari dan lakukan latihan bersama rekan sekelompok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.